Oke, kembali lagi bersama gue ya, dosen K-pop. Kayak salah satu admin dari Research Q. Oke guys, buat kalian yang pengen manipulasi ya, gimana tipsnya biar nggak ketahuan, gimana tipsnya biar aman. Oke, kalian boleh tonton video ini dan jangan di skip sama sekali ya. Oke, pertama, pastikan dulu sebelum kalian itu ingin memanipulasi sebuah data. Satu, tidak ada pengujian ulang di depan dosen atau ketika ujian sidang. Untuk memastikannya, kalian bisa tanya ke cutting atau ke orang yang sudah sidang terlebih dahulu ya. Karena jujur aja ya, pengalaman gue banyak mentoringin klien, banyak ngejokiin dulu ya. Itu tuh nggak ada guys, uji ulang tuh sama sekali tidak ada ya. Selama kalian itu rapih mainnya. Oke, salah satunya tadi nggak ada uji ulang. Yang kedua, kalian tuh jangan pernah ubah data yang ini ya, semua data ini kan data dari Excel ya. Nah, jangan pernah ubah data itu di Excel. Kalau pengen ngubah-ngubah data, itu cukup di SPSS-nya aja. Sekali lagi, itu hanya di SPSS-nya aja. Oke. Jadi paling aman tuh ya udah seperti itu. Nah, syarat yang tips yang selanjutnya lagi adalah kalian itu kalau ngolah data, saran gua nih ya, saran gua, itu tuh jangan pernah kalian tuh ngolah satu output ya. Ini kan output lengkap nih, ini sengaja gua udah olahin. Jadi hanya sebagai contoh, buat tutorial olah data tuh sebenarnya udah ada di YouTube gue juga, boleh ditonton. Nah, kalau kalian tuh ngolahnya seperti ini ya, ini kan banyak ya. Satu, ini adalah analisis deskriptif ini per variabel. Nah, ini kan kalau kita scroll-scroll, ini kan kebanyakan ya. Oke, ya sebenarnya bisa sih kalian langsung klik ini. Cuman kan kalau buat seorang pemula, ini apa maksudnya yang di sebelah sini? Mungkin dia nggak tahu dan nggak familiar dengan tampilan yang seperti ini. Ya, jadi saran gue tuh kalau ngolah tuh jangan kayak gini nih. Ini dari awal analisis deskriptif sampai dengan uji hipotesis ya. Ini sampai hipotesis terakhir ini kan banyak banget kan outputnya. Itu ntar gimana dong kalau misalkan kalian tuh ditanya sama dosen, oke coba tunjukin hasil olah data uji ini misalkan. Nah, kalau kalian itu ibaratnya nggak tahu, dan itu kan bakal kelamaan, kalian tuh kebanyakan scroll, karena kan tabelnya ada yang hampir mirip ya kan. Satu nih, ini kan tabel multicol nih. Nah, tabel multicol ini sama seperti uji T. Oke, kalau kita lihat ini kan tabel uji hipotesis nih. Nah, ini tabel uji T. Lalu yang sama lagi di mana? Sebenarnya yang sama lagi di sini ya, di absolute residual atau ini uji heteros Gletser, tapi kan ngebedainnya di bagian dependen ya, absolute residual di sini. Oke, jadi saran gue jangan seperti itu. Kalau bisa sih kayak gini guys ya, kalau kalian pengen ngolah, ini kan ada nih ya, ini karena video gue. Nah, kalau bisa, save-nya itu seperti ini. Oke, jadi ketika kalian udah ngolah, save, ngolah, save. Oke, ini gue contohin kayak gini ya. Oke, ini si outputnya gue close. Oke, outputnya gue close. Dan gue bakalan contohin misalkan kita langsung aja dari uji validitas dulu ya. Oke, kita klik correlate. Masukin sampai nilai total di sini. Oke, kita klik OK. Oke, langsung setelah ini kita ini ya. Kita uji reliabilitasnya. Oke, sekali lagi di sini nggak ngajarin cara baca ya. Gue pastiin yang nonton di sini udah pada ngerti cara baca ya gimana. Kalau masih belum ngerti cara baca bisa ditonton video-video sebelumnya. Oke, ini kita untuk uji reliable. Nah, lalu kita scale if item deleted, continue, klik OK. Oke, kalau udah ya artinya kita save. Nah, kita save. Oke, kita save nih. Misalnya kita namain bebas ya foldernya apa. Oke, ini gue di luar folder aja. Ini kita namain nih ya, valid dan reliable x1. Misalnya seperti ini. Oke, lalu kita save. Setelah ini kita close. Oke, kita close ya udah, kita uji lagi. Nah, kita uji tuh lanjut ke uji valid and reliable yang selanjutnya. Kenapa sih gue saranin kayak gitu? Oke, jadi kayak gini ya. Kenapa sih harus seperti itu? Ya, kayak gue buka lagi output lengkapnya. Karena gini, disarankan mengolah data terpisah ya, di save outputnya terpisah. Itu kalau ada pengujian yang nggak lolos, kalian tuh nggak perlu uji ulang. Kayak gitu ya. Misalkan nih, kalian udah sampai misalkan ya validitas and reliable udah semua ya, si olah data variabelnya. Nah, terus tiba-tiba kalian nemuin tuh datanya nggak normal. Kalau data nggak normal, kalian satu butuh transform, ya kan? Yang kedua butuh outlier, outlier kurangin sampel. Sekali lagi. Nah, terus kalian harus ngulang lagi uji dari awal. Kayak gitu. Kalau ibaratnya kalian misalkan sampelnya terbatas nih ya. Misalkan sampelnya cuman
40. Outlier kan maksimalnya 50% ya kalau menurut Gojali. Kan nggak mungkin dari 40 itu kalian outlier gitu. Kalau di dalam analisis regresi berganda or sederhana, asumsi klasik tuh wajib terpenuhi ya. Bisa baca sumbernya dari Gojali dan Juliandi kayak gitu. Jadi kalau ada data yang nggak normal, kalian tuh enak. Jadi kalian tinggal benerin si uji normalitasnya sampai dengan si hipotesisnya. Jadi kalian nggak perlu uji ulang. Kayak gitu ya. Jadi itulah tips kenapa harus diolah terpisah. Ya, itu saran dari gua ya. Ya kalau ibaratnya datanya udah oke dari awal pengujian sampai dengan hipotesis itu udah oke, ya itu silahkan. Kalian ingin buat seperti ini pun silahkan. Oke. Nah sebagai contoh ini kan kalau dari segi histogram kan nggak normal ya dari segi gambar ya. Tapi ketika kita cek di sini ini udah normal. Nah, dan di sini pun ini udah normal ya karena titik-titiknya mengikuti garis diagonal. Oke, kalau ada output yang seperti ini kalian bisa pakai salah satunya aja, misalkan pengen tabelnya aja juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalkan dosen kalian itu pengen minta semuanya, ya kalian mau nggak mau harus mengikuti permintaan dosen dan kalian harus manipulasi datanya di bagian sini ya, di bagian data view. Oke, jadi jangan sekali lagi ubah-ubah di Excel. Itu tips dari gua. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Boleh kalian ingin tanya, komen silahkan. Ya, kalau ingin dimintain video apalagi silahkan komen aja di bawah. Thank you ya guys, jangan lupa di subscribe. Thank you.